Ya, saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi Bapak Ibu semua, selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Ibu Bapak berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu pada tutorial webinar pertama untuk mata kuliah karya ilmiah, yang mana di sini Ibu kita ada sedikit perbedaan zona waktu ya Ibu Bapak. Saya kebetulan ada di Indonesia bagian barat, sementara Ibu Bapak di bagian timur. Jadinya agak sedikit menyesuaikan. Nah, untuk itu saya harap sama-sama maklum ya Ibu Bapak semua. Nah, ya sebelum kita masuk ke bahasan mengenai karya ilmiahnya, kita coba perkenalan dulu, dimulai dari saya barangkali ya. Perkenalkan untuk Ibu Bapak semua, nama saya Asep Hadin Hadinata. Saya saat ini dipercaya menjadi salah satu ASN P3K di SMK Negeri 2 Metro di Provinsi Lampung. Nah, jadi untuk tutorial mata kuliah ini, karya ilmiah khususnya, saya udah mulai dari tahun 2022, jadi kurang lebih ini adalah semester kelima saya membimbing Ibu Bapak untuk mata kuliah karya ilmiah ini. Dan diharapkan ke depannya Ibu Bapak bisa lulus untuk mata kuliah ini, karena mata kuliah ini menjadi salah satu ujung tombak yang menentukan kelulusan Ibu Bapak. Nah, jadi ya sekarang saya bertugas di SMK Negeri 2 Metro sebagai guru pelajaran produktif, khususnya untuk di bidang kimia industri. Oke, nah jadi di sela-sela waktu luang ya di sini saya coba bantu teman-teman di UT khususnya untuk mata kuliah karya ilmiah dan untuk mata kuliah tutorial yang lain seperti misalnya pembelajaran IPA ataupun bahasa Inggris dan juga pembaharuan di dalam pembelajaran di SD. Nah, jadi untuk kedepannya khususnya di mata kuliah ini karya ilmiah nanti kita akan lebih banyak bertemu, lebih banyak diskusi mengenai karya ilmiah yang menjadi syarat kelulusan bagi Ibu Bapak. Sebelumnya dari Ibu Bapak apakah ada yang sudah pernah mengikuti karya ilmiah ini di semester sebelum-sebelumnya? Ada, Pak. Sudah ada ya, Bu? Ya. Nah, bagi Ibu Bapak yang sebelumnya pernah mengikuti karya ilmiah, nanti kita coba sesuaikan. Jadi nantinya kita pakai karya ilmiah yang sebelumnya, tidak perlu buat baru lagi. Nah, jadi sebelum nanti kita masuk ke karya ilmiahnya, saya minta perkenalan dari Ibu Bapak dulu ya. Misalnya cukup dari nama, kemudian daerah asal, UT-nya dari UT mana, kemudian mengampu di kelas berapa di sekolahnya, seperti itu. Silakan barangkali ada ibu-ibu yang mau terlebih dahulu memperkenalkan dirinya, saya persilakan. Barangkali Bu. Silakan Ibu. Iya, perkenalkan nama saya Afia Rahel Moton Kota. Saya dari UT Ambon. Saya saat ini mengajar di SD Impres 52 Lawena Ambon. Mengajar kelas 6. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Afia, salam kenal dari Ambon ya. Nah, silakan Bu Wilhelmina sekali. Saya selamat pagi tutor dan teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Dogoni dari Pokjar Unit Program Belajar Jarak Jauh Jayapura. Pokjarnya di Merauke. Saya guru honor di SD Impres Mangga 2. Memang saya basicnya guru kelas, tapi di sini saya mengajar pelajaran seni budaya, jadi guru mata pelajaran. Demikian, terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Wilhelmina. Salam dari Jayapura ya Ibu.
Ya, barangkali Ibu yang lain, Bu Maria atau Bu Dewi, silakan. Selamat pagi semua. Oh iya, pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Maria Immaculata Drebere, UPBJJ Jayapura di Pokjar Bovendigul. Saya mengajar di SD Negeri Dema, guru kelas 2, tapi sekarang lagi cuti mau melahirkan, perkiraan tanggal 2 minggu depan ini. Nah, ya. Lancar-lancar ya Bu. Iya Pak, jadi sementara di Merauke. Oh iya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ya, pagi Bu. Ya. Selanjutnya boleh Bu Dewi barangkali. Ya, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulihati, saya Pokjar dari Sorong. Sekarang saya mengajar di SD YPK Via Dolorosa di Bintuni. Untuk saat ini saya mengajar kelas 5, jadi guru kelas. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya barangkali Bu Susilawati atau Bu Raida, persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Susilawati Saidi dari Maluku Tengah, Banda Neira. Saya sementara honor di SD 285 Maluku Tengah. Ya, yang dulunya saya sebagai wali kelas, tapi sementara cuti melahirkan dan sudah masuk kembali, saya masuk di bagian perpustakaan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Susilawati. Sama-sama, Pak. Lanjut Ibu Raida. Bu Raida, apakah masih bergabung? Ya, baik. Sambil kita nunggu Bu Raida, barangkali kita coba mulai masuk ke karya ilmiahnya ya. Bahasan mengenai karya ilmiahnya. Bagi Bu Afia atau ibu-ibu yang lain yang sebelumnya pernah, ya anggap aja materi perkenalan ini mengulas kembali, mengingatkan kembali mengenai dasar-dasar karya ilmiahnya. Oh, ada yang baru bergabung. Bu Rasmi barangkali bisa memperkenalkan dirinya, silakan. Ya. Baik, untuk ibu-ibu lain yang belum memperkenalkan diri, mungkin nanti di akhir kita coba masuk ke bahasan mengenai karya ilmiahnya. Nah, bagi untuk ibu-ibu yang baru mengikuti karya ilmiah ini sedikit gambaran garis besarnya mengenai mata kuliah ini. Sekarang saya coba sharing screen dulu. Ya, apakah tampilannya sudah tampak di Ibu Bapak? Ya, nah, ya, ini kurang lebih bahasan kita selama 2 bulan ke depan. Jadi selama 4 pekan ke depan, bahasan kita mengenai karya tulis ilmiah. Nah, ini untuk tahunnya masih 2024 ganjil, harusnya masuk 2025 ganjil ya, ada sedikit perbaikan. Nah, jadi yang ada di program studi FKIP, khususnya kita di pendidikan guru
sekolah dasar. Ini merupakan salah satu mata kuliah kunci, mata kuliah penentu. Nah, karena kita ada di bawah naungan FKIP, makanya kita diwajibkan untuk melaksanakan mata kuliah ini. Nah, kemudian karya ilmiah ini nantinya akan berbentuk suatu artikel, dan artikelnya itu bisa diambil dari mata kuliah PKP atau penelitian tindakan kelas yang telah Ibu Bapak laksanakan. Dan jika memang ada bagian materi lain yang misalnya itu di luar kegiatan PKP, atau misalnya Bapak Ibu mengambil studi kasus, bisa juga studi pustaka. Kemudian Ibu Bapak melaksanakan eksperimen yang itu di luar PTK, atau Ibu Bapak melakukan kajian mengenai etnografi, historis atau fenomenologis, atau juga Ibu Bapak bisa melakukan analisis konsep, analisis kebijakan, dan analisis historis. Nah, dari semua pilihan ini, Ibu Bapak bisa mengambil satu topik untuk nantinya dibuat artikel ilmiah sebagai karya ilmiahnya. Nah, dari semuanya ini yang kita fokuskan itu adalah bidang pedagogiknya, kemudian kontennya, misalnya bidang studi yang Ibu Bapak ampuh, tadi katakanlah misal Bu Wilhelmina mengajar seni, maka kontennya kita bisa fokus ke seni. Kemudian misalnya tadi guru kelas, kita bisa fokus ke salah satu mata pelajaran. Dan nanti ada bagian administrasinya, mengenai cara-cara penulisan, tata cara kepenulisannya, tanda baca, dan lain-lainnya. Nah, ini kurang lebih skema perkuliahan kita. Jadi di kegiatan belajar pertama, di sesi 1, yaitu pekan lalu, Ibu Bapak diminta belajar mandiri, yaitu beberapa hal terkait pendahuluan ke mata kuliah ini. Misalnya ada kontrak kuliahnya, kemudian tata cara atau tata tertibnya, lalu jadwalnya kurang lebih sama seperti ini, dan juga ada panduan mengenai cara Ibu Bapak menulis suatu artikel ilmiahnya atau karya ilmiah. Dan kegiatan, kemudian kita saat ini, pekan ini masuk ke sesi kedua, yaitu ada 2 kegiatan. Kegiatan belajar kedua yaitu tutorial webinar yang saat ini sedang kita laksanakan, dan yang kedua adalah kegiatan belajar 3. Nantinya Ibu Bapak diminta untuk mengerjakan tugas 1, dan tugas satunya bisa Ibu Bapak akses di e-learning di bagian kegiatan belajar 3. Untuk detailnya nanti kita ada membahas lebih rinci ya, tugas 1 seperti apa, tugas 2 seperti apa, dan selanjutnya. Kemudian ya ini bisa Ibu Bapak pelajari, bisa Ibu Bapak cek lagi. Yang diberi tanda ini adalah kegiatan tutorial webinar yang terjadwal. Jadi nanti setelah Rabu ini kita ada jeda 1 pekan, kemudian pekan berikutnya baru kita melaksanakan web kedua. Lalu 2 pekan kemudian web ketiga, dan pekan selanjutnya yaitu web terakhir yang keempat. Dan setiap web ini kita akan membahas tugas yang telah Ibu Bapak kerjakan. Misalnya tugas pertama nanti kita bahas di web keduanya. Lalu tugas kedua kita bahas di web ketiga, dan sekaligus gambaran mengenai karya ilmiah dari mahasiswa-mahasiswa sebelumnya, seperti itu. Dan nanti di bagian akhir kita akan membahas mengenai karya ilmiah yang telah Ibu Bapak buat, baik itu ada perbaikan ataupun beberapa hal yang dikira sudah cukup atau sudah layak untuk menjadi salah satu syarat kelulusan Ibu Bapak. Nah, ini kurang lebih jadwalnya. Kita total alokasi waktu untuk tutorial webinar itu 2 jam atau 2 kali 60 menit. Nah, tapi untuk tutorial webinar pertama ini karena kita masih perkenalan, masih pengarahan mengenai mata kuliahnya, jadi kadang bisa kurang dari itu. Kadang cukup 60 menit atau 90 menit. Jadi menyesuaikan saja nantinya. Nah, ini secara garis besarnya kita akan melaksanakan web pertama pada 23 April pada hari ini. Lalu web keduanya tanggal 7 Mei nanti hari Rabu, kemudian yang ketiganya 21 Mei, keempatnya 28 Mei. Nah, untuk jadwal web sendiri, ini bisa kita diskusikan ya, belum fix hari Rabu, selalu setiap hari Rabu. Jadi nanti menyesuaikan dengan kesibukan Ibu Bapak, dan diharapkan memang sepakat semuanya di hari tersebut dan jam tersebut. Nah, nanti jika memang kita ada perubahan, nanti bisa saya konfirmasi ke pihak fakultasnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini Ibu Bapak berperan dalam menulis karya ilmiah, yang mana nanti itu akan menjadi kredit atau istilahnya menjadi
Jadi nanti Bapak Ibu akan menjadi penulis dalam artikel ilmiah tersebut. Nah, yang mana itu adalah salah satu syarat lulusnya Ibu Bapak. Misalnya ketika Ibu Bapak menulis artikel yang diambil dari mata kuliah PKP, maka nanti Ibu Bapak itu sebagai penulis pertama. Kemudian ada tutor PKP-nya itu menjadi penulis kedua, dan tutor karil yaitu saya pada penulis ketiga. Nah, jika memang nanti Ibu Bapak tidak mengambil materi dari PKP, katakanlah Ibu Bapak menggunakan analisis kebijakan, atau misalnya Ibu Bapak mengambil studi kasus, maka nanti yang dimasukkan itu hanya nama Ibu Bapak sebagai penulis pertama, dan saya sebagai tutor karilnya, seperti itu. Nah, kemudian ini mengenai teknis secara lebih detail penyelenggaraan mata kuliah karya ilmiahnya untuk program diploma dan sarjana di UT. Nah, di sini kita membahas mengenai definisi atau pengertian karya ilmiahnya dulu. Nah, dalam konteksnya mata kuliah karya ilmiah ini, yang dimaksud dengan karya ilmiah itu adalah artikel ilmiah. Jadi kurang lebih tulisan yang Ibu Bapak buat, misalnya diketik ya, baik itu di HP atau di komputer, di laptop, yang nanti bentuk tulisannya itu berisi tulisan atau laporan sistematis mengenai hasil kajian atau misalnya pemikiran yang telah Ibu Bapak kerjakan atau hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan karangan ilmiah. Jadi nanti kalau misal umumnya mahasiswa itu membuat skripsi, nah untuk di UT ini khususnya di PGSD, tugas akhirnya itu berupa karya ilmiah. Jadi berupa artikel. Nantinya Ibu Bapak bisa cek contoh-contohnya di e-learning aktivitas belajar kedua itu ada juga contohnya. Kurang lebih bentuknya seperti itu. Jadi langsung dari bagian judul, kemudian penulis, ada abstrak, juga ada pendahuluan, kemudian metode, pembahasan, dan di akhir daftar pustaka. Kurang lebih seperti itu, satu bagian utuh. Nah, jadi intinya ini adalah laporan, bisa dibilang laporan dari penelitian yang telah Ibu Bapak kerjakan. Nah, kemudian peserta mata kuliah karya ilmiah, yaitu Ibu Bapak. Nah, ini adalah program diploma 4 atau sarjana, yang mana Ibu Bapak diharapkan sudah melakukan registrasi untuk mata kuliah ini. Dan jika memang beberapa dari Ibu Bapak belum melakukan registrasi, itu ada kemungkinan dari UPBJJ-nya atau mungkin dari sinerginya ya, dari pihak UT-nya yang mendaftarkan. Dan ini biasanya diambil oleh oleh mahasiswa semester 5 sampai semester 8. Dan biasanya ada yang berbarengan dengan mata kuliah PKP, pemantapan kemampuan profesional, atau mata kuliah tugas akhir program TAP. Dan ada juga yang beberapa mahasiswa mungkin mengulang mata kuliah karya ilmiahnya, seperti itu. Nah, ini mengenai kesertaan mahasiswa, yaitu Ibu Bapak dalam mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa yang belum pernah publikasi artikel ilmiah. Ya, kebanyakan saya rasa Ibu Bapak belum pernah mengikuti atau belum pernah publikasi karya ilmiahnya. Jadi, dalam hal ini Ibu Bapak diminta untuk mengikuti bimbingan karya melalui belajar mandiri. Misalnya di pekan lalu di sesi pertama, kemudian ada tugas, salah satunya tugas di pekan ini, ada juga bimbingan yang dilakukan melalui Tuweb yang sekarang kita laksanakan, dan nanti kita coba laksanakan juga Tuweb 2, 3, dan seterusnya, dan juga tutorial online. Tutorial online-nya ini bisa kita laksanakan di secara daring, misalnya melalui e-learning atau melalui grup WhatsApp yang telah kita buat. Dan Ibu Bapak diharapkan sudah tergabung ke grup WhatsApp tersebut ya, agar nanti komunikasi kita bisa lebih mudah di sana. Nah, kemudian nanti luarannya, ya maaf, kemudian untuk luarannya, nanti Ibu Bapak diharapkan dapat membuat, menghasilkan, dan mengunggah satu artikel ilmiah, yang mana artikelnya itu ada beberapa syarat. Di sana tidak boleh ada plagiasi, dan plagiasi itu maksudnya Ibu Bapak mengambil informasi dari satu sumber, dan Ibu Bapak hanya menyalinnya, hanya melakukan copy paste seperti itu, dan itu diharapkan tidak terjadi. Dan untuk artikelnya pun diharapkan memenuhi ketentuan standar penulisan karangan karya ilmiah yang telah disusun oleh UT. Nah, untuk standarnya itu ada di e-learning, nanti kita coba bahas sedikit mengenai standar tersebut. Nah, adapun bagi Ibu Bapak yang sudah pernah melakukan publikasi artikel ilmiah dan
posisinya sebagai penulis pertama, itu Ibu Bapak tinggal konfirmasi saja. Jadi nanti setelah Ibu Bapak melakukan registrasi, tinggal Ibu Bapak kirimkan judul dan tautan atau link jurnalnya. Misalnya Ibu Bapak pernah melakukan PKP, menulis artikel, lalu publikasi di salah satu jurnal atau seminar nasional atau simposium yang dilaksanakan oleh salah satu universitas misalnya, seperti itu. Itu tinggal dikirimkan linknya, nanti biar saya dan tim UT yang memeriksa apakah itu bisa dianggap sah atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke kriteria artikel ilmiahnya. Nah, di sini penulisan artikel ilmiah itu dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, untuk kaidahnya nanti kita pelajari bersama. Intinya untuk kaidah-kaidahnya ini kurang lebih kita mengedepankan penulisan ilmiah, yang mana kita pasti berpegang atau mengacu pada KBBI mengenai beberapa kata-kata baku, kemudian penulisan kalimat, SPOK, dan seterusnya, kemudian istilahnya penulisan paragraf dan seterusnya. Kemudian selain itu di sini diharapkan artikel ilmiah yang telah Ibu Bapak buat memuat sekurang-kurangnya 10 referensi minimal dari 5 artikel atau jurnal yang sudah terbit, diharapkan dalam 5 tahun terakhir. Berarti kurang lebih paling lama itu tahun 2020. Nah, kurang dari itu diharapkan tidak dipakai karena sudah kurang begitu relevan dengan kondisi sekarang. Dan jika memang satu-satunya itu yang paling bisa digunakan, ya nanti kita coba diskusikan lebih lanjut. Kemudian selain itu Bapak Ibu gunakan juga sebagai sumber kutipan dalam artikelnya. Selain dari artikel ilmiah atau jurnal, Bapak Ibu diminta untuk mengambil referensi dari buku. Nah, bukunya itu bisa buku teks, bisa juga buku modul yang Bapak Ibu pakai untuk mata kuliah sebelumnya selain karya ilmiah. Kemudian artikelnya itu diharapkan bebas plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya. Misalnya Ibu Bapak mengambil artikel atau karya ilmiah punya orang, lalu Ibu Bapak hanya mengganti nama dan tempatnya, misalnya di SD mana Ibu Bapak mengajar, itu sangat-sangat tidak kami sarankan ya, karena itu termasuk tindak plagiasi dan itu termasuk rekayasa dan manipulasi data. Misalnya untuk rekayasa dan manipulasi data ini sifatnya relatif belum bisa kami cek secara langsung, tapi ada beberapa hal yang nantinya bisa terdeteksi oleh sistem. Jadi diharapkan semua informasi yang Ibu Bapak sampaikan dalam artikel ilmiah itu disampaikan secara jujur apa adanya, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan yang telah Ibu Bapak laksanakan dalam penelitiannya. Nah, ini rangkaian aktivitasnya, saya rasa tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian ini aktivitas Ibu Bapak pada kegiatan pembelajaran yang ada di e-learning. Untuk kegiatan sesi pertama atau aktivitas belajar pertama itu, Ibu Bapak mempelajari panduan mata kuliah karya ilmiah, yang mana itu bisa Ibu Bapak akses di laman e-learningnya. Dan juga Ibu Bapak bisa mencari dan mempelajari satu contoh artikel ilmiah. Di sana ada contohnya. Jadi kurang lebih nanti bentuk karya ilmiahnya itu sesuai apa yang ada di contohnya. Jadi kita tidak buat dalam bentuk makalah yang cukup banyak halaman, atau misalnya kita buat dalam bentuk cerpen atau kayak gitu, tidak kita buat seperti itu. Jadi kita buat dalam format artikel ilmiah. Nah, kemudian ini tugas saya selaku pembimbing, harusnya itu di pekan lalu. Intinya saya memutakhirkan informasi pada penjelasan aktivitas belajar 1, yaitu beberapa bagiannya sudah saya perbaharui, kemudian ada video perkenalan juga. Diharapkan Ibu Bapak menyaksikan juga ya. Di sana sebagai salah satu perantara kehadiran saya meskipun secara virtual. Kemudian mengenai skema aktivitasnya saya sampaikan juga di sini. Lalu membaca proses pembelajarannya nanti kita bahas bersama-sama, dan ada panduan karya ilmiahnya. Nanti panduan karya ilmiahnya kita coba bahas secara garis besarnya. Nah, kita masuk ke tugas pada aktivitas belajar 2. Di sini kita
Ya, ini termasuk tugas saya. Ada link webinar yang sekarang kita laksanakan, kemudian nanti Ibu Bapak diminta untuk menyiapkan tugas 1. Nah, tugas satunya itu Ibu Bapak diminta untuk membuat satu judul artikel ilmiah. Nah, misalnya Ibu Bapak telah melaksanakan atau sedang melaksanakan PKP, melaksanakan PTK, itu bisa Ibu Bapak gunakan, judulnya itu bisa Ibu Bapak gunakan untuk karya ilmiah. Dan apabila Ibu Bapak pernah melaksanakan karya sebelumnya, di semester lalu misalnya, itu bisa kita gunakan kembali. Tinggal nanti kita cek datanya apa masih relevan dengan kondisi sekarang, atau misalnya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah, lalu selain itu, Ibu Bapak diminta untuk mencari, membaca, dan merangkum, lalu mencatat minimal 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Itu khusus untuk artikel atau jurnal ya. Untuk bukunya itu bisa menyesuaikan. Misalnya, untuk contoh tugas 1 nanti kita bahas secara lebih rinci, tapi garis besarnya seperti ini. Misalnya saya melakukan penelitian tindakan kelas, katakanlah saya mengambil mata kuliah IPA, dan di sana saya ingin meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran IPA menggunakan media pembelajaran, katakanlah media gambar. Nah, maka nanti kata kunci yang saya pakai itu misalnya artikel atau referensi mengenai yang pertama IPA, yang kedua motivasi siswa, yang ketiga tentang media gambarnya. Jadi nanti dari ketiga poin itu bisa saya kembangkan yang nantinya menjadi salah satu bahan yang bisa saya sampaikan di artikel ilmiahnya. Dan setelah itu, setelah Ibu Bapak merangkum dan membuat referensinya, maksudnya merangkum dan mencari referensi, Ibu Bapak diminta untuk membuat kerangka tulisan artikel ilmiah. Jadi kerangkanya, misalnya kerangkanya itu dimulai dari judul, kemudian ada nama penulis, identitas penulis, ada abstrak, ada pendahuluan, dan seterusnya. Nah, ini nanti tugas saya mengingatkan Ibu Bapak untuk mengunggah tugas 1, dan nanti tugas 1 pun itu akan saya periksa juga. Lalu ada beberapa masukan atau umpan balik yang saya sampaikan, apa itu tugas 1-nya, misalnya tugas 1-nya sudah sesuai atau belum, misalnya harus ada diperbaiki atau seperti apa, itu nanti menjadi tugas saya. Nah, ini bagi Ibu Bapak yang sudah melaksanakan publikasi. Ibu Bapak, di sini kan ada hal yang perlu Ibu Bapak kerjakan, misalnya membuat pernyataan yang isinya itu judul artikel yang sudah dipublikasi, nanti judulnya bisa disalin lalu dimasukkan ke tugasnya. Lalu nama proceeding atau nama jurnal tempat Ibu Bapak publikasi. Misalnya Ibu Bapak melaksanakan seminar internasional atau seminar nasional yang dilaksanakan katakanlah di Maluku atau misalnya di Jayapura, nah itu bisa dimasukkan. Yang penting ada dokumentasinya dan terdata di kegiatan proceeding tersebut atau di jurnal tersebut. Kemudian alamat URL atau alamat linknya pada proceeding atau jurnal yang dipublikasikan itu. Jadi nanti dari alamat itu, alamat webnya misalnya, ketika saya cek itu bisa langsung menuju ke artikel yang sudah Ibu Bapak publikasikan sebelumnya. Dan jika memang tidak ada, tidak perlu digubris ya, diabaikan aja. Nah, kita masuk ke aktivitas belajar 4. Nanti beberapa bagian saya update, kemudian saya sampaikan video sapaan, dan nantinya di sini saya coba bantu Ibu Bapak dalam melaksanakan tugas 1 dan diskusinya. Dan untuk proses pembimbingannya ini, kita tidak terpaku di aplikasi e-learning atau di web e-learningnya. Silakan Ibu Bapak bisa manfaatkan grup WhatsApp yang telah kita buat ya. Jadi nanti bisa buka topik di grup itu, atau misalnya ada pertanyaan bisa japri ke saya langsung mengenai tugas 1 dan diskusi 1-nya. Dan itu berlanjut untuk tugas-tugas yang lainnya di sesi mendatang. Nah, di aktivitas belajar 5 nanti kita mulai masuk ke tugas kedua, dan nanti tugasnya itu tetap saya periksa dan ada umpan balik atau masukannya. Nah, tugas 2-nya ini nanti Ibu Bapak diminta untuk membuat rangkuman bacaan referensi yang Ibu Bapak gunakan sebagai rujukan dalam membuat artikel ilmiah. Misalnya di tugas 1 Ibu Bapak sudah mencari 5 buku dan 5 artikel. Nah, dari 10 referensi itu Ibu Bapak buat rangkumannya. Nah, nanti rangkumannya itu baru Ibu Bapak masukkan ke tugas kedua. Lalu nanti Ibu Bapak diminta juga untuk membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, untuk kutipan itu seperti apa, contohnya seperti apa, nanti kita bisa sampaikan juga di
tutorial webinar selanjutnya. Atau nanti jika perlu kita bahas juga di sini secara garis besarnya. Dan saya rasa ini pernah Ibu Bapak pelajari juga di masa sekolah dulu, misalnya di SMP atau di SMA, di pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Lalu diminta juga untuk membuat daftar pustaka. Nah, ini untuk yang sudah publikasi kurang lebih tugasnya sama, jadi hanya menyampaikan judul artikel dan link artikelnya. Nah, kemudian kita masuk ke aktivitas belajar 6, kurang lebih isinya sama. Nanti kita ada webinar, ada web lagi, web kedua mungkin ya. Nah, jadi di web yang selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh artikel ilmiah yang sudah dibuat, baik itu dari prodi PGSD atau mungkin dari prodi yang lain. Intinya kita akan bahas strukturnya, misalnya kita cek dari sisi judulnya, kemudian judul itu apakah dia relevan dengan isinya, apakah memang sesuai dengan isi yang disampaikan, kemudian struktur karangannya seperti bagian-bagian kerangkanya itu, lalu sistematika dan format penulisannya, apakah memang ada bagian-bagian yang harus disesuaikan, contohnya jika dalam penulisan artikel itu ada jarak spasi antar kalimatnya, kemudian bagian cara kita menulis judul buku, judul gambar, judul tabel, dan lain-lainnya. Kemudian nanti kita juga analisis hasil pemikiran atau hasil penelitiannya. Apakah nanti dari hasil penelitiannya itu menimbulkan manfaat atau hanya sebatas menyampaikan apa yang telah dilaksanakan. Dan juga cara-cara mengutip dan membuat kepustakaan. Nanti kita juga akan menyoroti kutipan yang disampaikan. Nah, kebanyakan nanti kita akan membuat kutipan tidak langsung dibanding kutipan langsung. Nanti perbedaannya seperti apa kita bahas lebih lanjut lagi. Kita ulang, maksudnya kita coba mengulas kembali dan juga membuat daftar pustakanya. Karena untuk daftar pustaka ini ada style khusus. Ada style khusus yang sudah diatur UT. Dan nanti setelah itu kita masuk ke tugas ketiga. Nanti tugas ketiganya itu Ibu Bapak diminta untuk membuat contoh artikel ilmiahnya atau draftnya. Yang mana tugas 1 Ibu Bapak sudah mengumpulkan referensi, tugas 2-nya Ibu Bapak sudah membuat rangkuman dan membuat kutipan. Nanti di tugas ketiga itu bisa dikumpulkan dari tugas 1-2. Nah, seperti itu. Nah, lalu di aktivitas belajar 8, kita mulai lanjut ke tugas 3, memeriksa tugas 3 dan juga nanti ada beberapa artikel yang memang sudah layak bisa lanjut ke tugas keempat. Nah, tugas ketiga ini nantinya kita membuat artikel ilmiah, yang mana di sana ada judulnya, kemudian ada rangkuman referensi, ada kerangka penulisan. Nanti misalnya kita membahas mengenai judul. Judul itu ada aturannya, katakanlah misal terdiri atas 20 kata. Kemudian mencakup hal-hal yang ingin ditonjolkan dari penelitiannya. Lalu memuat informasi tempat penelitian seperti itu. Kemudian ada rangkuman referensinya, ini mengenai kutipan-kutipan yang Ibu Bapak nantinya akan ambil untuk bagian di dalam karya ilmiahnya. Lalu kerangka penulisannya itu mengacu pada kerangka yang sudah disediakan oleh UT, sudah diatur oleh UT. Nah, untuk yang sudah publikasi ini kurang lebih sama, jadi hanya mengirim judul dan link dari artikelnya. Nah, lalu nanti di aktivitas belajar 9 kita ada tutorial webinar lagi, ada web yang ketiga, kalau nggak salah yang ketiga ya, nanti saya coba cek ulang. Nah, lalu kita masuk ke aktivitas belajar 11. Nah, di sini kita mulai masuk ke pembuatan karya ilmiahnya. Nanti Ibu Bapak, bagi yang karya ilmiahnya sudah selesai, tidak ada revisi, Ibu Bapak bisa mengisi judul artikel, mengisi abstrak dan kata kunci. Lalu nanti artikel yang sudah fixnya itu diunggah ke tugas keempat. Dan nanti Ibu Bapak diminta juga untuk membuat pernyataan bebas plagiasi. Dan biasanya itu memuat suatu, ada formatnya, lalu nanti Ibu Bapak tinggal isi nama, NIM, dan tanda tangan di atas materai seperti itu. Dan untuk materainya itu beda-beda ya, ada yang menggunakan materai fisik, artinya nanti di print dulu, ditempel materai, terus tanda tangan, lalu di-upload ulang. Ada juga yang menggunakan materai digital, itu nanti bisa menyesuaikan. Dan setelah itu, nah tugas 4-nya ini kurang lebih menyempurnakan secara mandiri
artikel ilmiah yang sudah Ibu Bapak buat di tugas 3. Jadi nanti dari tugas 3-nya itu saya beri beberapa komentar, misalnya bagian mana yang perlu diperbaiki, bagian mana yang sudah sesuai, dan biasanya yang sudah sesuai itu tidak saya tandai, yang perlu diperbaikinya saja yang saya tandai, saya beri komentar, misalnya di bagian ini harusnya seperti ini, kemudian penulisannya harusnya seperti itu. Nah, kemudian dalam proses revisinya ini Ibu Bapak bisa mengerjakan sendiri ataupun bisa dikerjakan bersama teman-teman, entah itu sesama pokjarnya atau sesama satu kelas karya ilmiah. Nah, nanti setelah Ibu Bapak selesai melakukan revisi, itu bisa kumpulkan ke saya di WhatsApp dulu, jangan langsung ke e-learning, biar nanti saya periksa ketika sudah sesuai dengan aturannya atau tata penulisan yang diatur oleh UT, baru kita lanjut ke e-learning-nya. Nah, untuk yang sudah publikasi kurang lebih masih sama ya, intinya mengisi judul artikel dan mengirimkan link. Nah, di aktivitas belajar ke-12 nanti kita ada web ke-4 yang terakhir. Nah, itu kita bahas mengenai karya atau artikel yang sudah sesuai ataupun beberapa yang perlu diperbaiki. Nanti kita akan membahas artikel masing-masing dari Ibu Bapak. Misalnya yang telah Ibu Bapak kumpulkan di tugas 3. Itu semuanya kita bahas, bagian mana yang perlu diperbaiki, bagian mana yang dirasa sudah tepat. Nah, nanti di aktivitas belajar 13, kita akan mengulas hasil belajar yang telah Ibu Bapak kerjakan. Misalnya, setelah menulis artikel, kemudian apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, lalu nanti di aktivitas belajar 14, itu bagian artikel final. Jadi nanti setelah melakukan beberapa kali revisi artikel ilmiahnya, setelah itu final baru dimasukkan ke tugas ke-4 di aktivitas belajar 14. Dan nantinya aktivitas belajar 14 ini akan kembali ke aktivitas belajar 11, yang mana di sana adalah bagian Ibu Bapak untuk mengunggah atau upload karya ilmiah yang sudah final, yang sudah betul-betul diperbaiki, yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh UT, seperti itu. Nah, ini kriteria penilaiannya. Yang pertama dari sisi isinya dulu, isi artikel yang Ibu Bapak buat itu penilaiannya kurang lebih seperti ini, dari kesesuaian judul dan isi artikel ilmiah. Jadi nanti salah satu penilaiannya itu apakah judul yang Ibu Bapak pilih itu memang mewakili isi yang disampaikan dalam artikelnya. Dan jika memang nanti ada ketidaksesuaian, maka sebelum kita masuk ke karya final, kita coba perbaiki sebaik mungkin, sehingga nanti judulnya itu sesuai dengan isinya. Kemudian kesesuaian isi artikel dengan keilmuan program studi. Nah, ini saya rasa jarang ada mahasiswa yang membahas di luar bidang keilmuannya ya. Misalnya kita di program studi PGSD, jarang kita membahas mengenai PKP yang dilaksanakan di SMA atau di SMK. Kebanyakan pasti di SD, seperti itu. Lalu originalitas atau kebaruan gagasan dalam artikel. Jadi setiap gagasan itu pasti ada referensinya. Misalnya saya menggunakan media gambar untuk meningkatkan motivasi belajar. Dan itu misalnya saya menggunakan gambar tertentu dan itu sebelumnya belum ada penelitiannya. Itu termasuk salah satu penilaian. Dan apabila memang ada kesamaan, pasti di bagian lainnya itu ada sedikit perbedaan. Misalnya dari data yang didapat, dari subjek penelitiannya, dari objek penelitiannya, kemudian dari hasil yang didapat itu pasti ada originalitasnya. Lalu setelah itu kemampuan mengorganisasikan isi artikel ilmiah. Nah, ini lebih masuk ke penulisannya. Cara Ibu Bapak menyampaikan apa yang ingin disampaikan, misalnya ada bagian pendahuluan, ada bagian pengantar, ada bagian isi. Kemudian setelah bagian isi itu bagaimana cara Ibu Bapak menyampaikan atau menyimpulkan hasil yang didapat. Nah, kemudian setelah itu kemampuan Ibu Bapak dalam mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan masalah. Jadi nanti masalah-masalah yang Ibu Bapak pilih menjadi gagasan atau ide utama yang dipilih untuk karya ilmiahnya, itu tentu pastinya Ibu Bapak olah, kemudian analisis. Nah, dari sana apakah penyelesaian atau solusinya itu bisa menyelesaikan masalah yang telah Ibu Bapak pilih. Apakah nanti di bagian kesimpulan itu dapat menjawab permasalahan yang Ibu Bapak pilih. Nah, kemudian apakah data-data yang didapat itu mewakili atau dapat
benar-benar menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan atau di kelas seperti itu. Nah, lalu di bagian akhir itu kemampuan menyimpulkan bahasan. Jadi dari setiap info atau data yang telah Ibu Bapak dapat, apakah kesimpulannya itu sesuai, atau apakah memang ada beberapa hal yang sekiranya tidak perlu dimasukkan kesimpulan, atau memang beberapa data tersebut sudah sesuai. Ya, kita coba lanjut. Nah, kemudian selain dari isinya, kita masuk ke etika penulisan. Jadi di sini beberapa bagiannya, Ibu Bapak nanti diminta untuk mengutip pendapat dari ahli atau hasil penelitian yang sudah dipublikasikan orang lain. Misalnya, saya ingin membahas mengenai media gambar tadi. Nah, media gambar itu pertama kali dicetuskan oleh siapa? Misalnya seperti itu. Atau misalnya dalam penelitian terdahulu, media gambar ini dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pelajaran matematika atau dalam pelajaran IPA. Nah, yang penting itu relevan dengan penelitian kita atau judul yang kita ambil, itu bisa kita pakai sebagai pernyataan pendukung. Lalu selain itu, menuliskan sumber kutipan dalam tulisan secara benar. Nah, nanti kita belajar kembali menulis catatan kaki atau menulis footnote ya. Nanti apakah si nama penulisnya atau tahun terbitnya ataukah sumbernya, misalnya judul bukunya atau judul artikelnya, itu kita tuliskan secara sistematis ya di bagian kutipannya. Nah, lalu kita juga membuat daftar pustaka dari referensi yang telah kita ambil sebagai rujukan dalam menulis artikel ilmiahnya. Dan penulisan daftar pustakanya pun itu sudah diatur oleh UT, tinggal nanti kita menyesuaikan dengan format yang sudah ada. Nah, kemudian selain itu kita bahas juga penilaiannya terkait dari bahasa yang digunakan. Nah, apakah ide atau gagasan yang Ibu sampaikan itu sudah disampaikan secara sistematis atau masih ada bagian-bagian yang istilahnya simpang siur ya? Kita membahas apa, terus lari kemana, kemudian balik lagi, terus lari ke arah lain lagi, itu nanti kita perbaiki. Dan jika memang sudah disampaikan secara sistematis, misalnya mulai dari latar belakang, kemudian alasan beberapa solusi yang ditawarkan, lalu mengerucut hingga akhirnya solusi yang paling tepat, dan di bagian akhir misalnya dampak dari solusi tersebut, itu dirasa sudah cukup sistematis. Kemudian selain itu dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang sebelumnya pernah saya singgung, kita mengacu pada KBBI mengenai beberapa kata-kata baku, kemudian penulisan struktur kalimat, dan yang lainnya. Itu dari segi bahasa. Kemudian, nah terakhir, konvensi penulisan artikel ilmiah. Nah, ini lebih ke penulisannya, misalnya tata tulisnya. Atau misalnya ukuran kertas, ada tipografinya, beberapa salah ketik, kerapian mengetik, tata letak, dan jumlah halaman itu sedikit berpengaruh juga ya. Misalnya untuk karya ilmiah itu minimal kita diminta umumnya 10 halaman, dan itu belum termasuk daftar pustaka. Artinya dari judul sampai kesimpulan itu diminta 10 halaman. Baik itu nantinya memuat gambar, tabel, atau misalnya grafik-grafik yang mendukung untuk data-data yang Ibu Bapak sampaikan. Kemudian juga menulis bibliografi atau daftar pustaka. Ini lagi-lagi kita tekankan karena daftar pustaka itu salah satu komponen penting dalam artikel ilmiah. Lalu di sini diminta membuat sekurang-kurangnya 10 referensi, termasuk 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Jadi dimintanya itu 10 itu sudah paling minimal, 5 artikel dan 5 buku. Jadi untuk bukunya itu bisa Ibu Bapak ambil dari buku teks, buku tulisan ilmiah, ataupun dari BMP yang Ibu Bapak gunakan di mata kuliah sebelumnya selain karya ilmiah ini. Nah, ini cara Ibu Bapak mengakses tutorial online untuk mata kuliah karya ilmiah. Kurang lebih saya rasa Ibu Bapak sudah bisa mengaksesnya, karena buktinya bisa mengikuti tutorial webinar ini ya, sudah bisa mengikuti bergabung ke grup WhatsApp yang sudah kita buat bersama. Nah, isi ID tutor untuk saya, yang kemudian diisi NIM dan isi passwordnya seperti itu. Ini untuk Microsoft Teams. Oke.
Nah, untuk kelas tutornya saya rasa Ibu Bapak sudah bisa akses juga. Nah, ini kita mulai bahas ke salah satu syarat lulusnya karya ilmiah. Mungkin untuk beberapa ibu yang pernah melaksanakan karya ilmiah sebelumnya terkendala di bagian similaritasnya atau tingkat plagiasi. Nah, jadi nanti setelah Ibu Bapak membuat artikel yang sudah katakanlah sudah 90% selesai, itu kita akan cek tingkat plagiasinya, tingkat kesamaan dengan artikel-artikel yang ada di luar sana yang sudah terpublikasi. Jadi nanti Ibu Bapak diminta untuk melihat hasil similarity report-nya. Berapa banyak kesamaan yang Ibu Bapak tuliskan di artikelnya. Kemudian nanti Ibu Bapak diminta untuk menghapus atau memperbaiki teks yang terindikasi ada kesamaan. Dan ini untuk teknisnya nanti kita kerjakan sama-sama. Kita bisa menggunakan aplikasi untuk parafrase atau kita bisa parafrase secara manual. Dan itu merupakan salah satu syarat atau kemampuan yang bisa Ibu Bapak gunakan untuk mengisi pembelajaran di kelas nantinya. Karena parafrase itu bisa menghindarkan kita dari tindakan plagiasi. Nah, nanti setelah diperbaiki, Ibu Bapak diminta untuk menghapus artikel yang pertama kali diunggah, sehingga nanti hasil perbaikannya itu diunggah ulang atau diupload ulang. Nah, di sini yang perlu kita waspadai itu adalah kapasitas atau jatah kita upload itu hanya 3 kali selama perkuliahan. Jadi nanti kita hati-hati dalam melakukan proses revisi. Jika memang ada yang perlu betul-betul diperbaiki, kita perbaiki. Dan jika memang dirasa masih banyak yang perlu diperbaiki, kita jangan dulu upload ke e-learning-nya. Tinggal kita perbaiki secara manual dulu. Nah, secara garis besar itu yang bisa disampaikan. Jadi nanti kita akan lebih fokus pada materi-materi yang ada di e-learning. Sampai di sini barangkali dari Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan dulu, saya persilakan. Ya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Maaf, tadi kendala laptop saya kendala di mikrofon sama kameranya, jadi saya baru bisa aktif kembali. Seperti yang tadi Pak sudah jelaskan terkait karya ilmiah yang sudah pernah buat. Kebetulan Pak di sini kemarin itu saya kendalanya mengulang karena seperti yang tadi Bapak jelaskan untuk sampai di tahap yang tugas 4, kendalanya di sistem yang tadi Pak sudah jelaskan. Jadi apakah untuk sekarang ini saya bisa mengulang kembali dengan judul yang sama? Kebetulan kendala masalah yang saya angkat itu berkaitan dengan pembelajaran saya hari-hari di sekolah saya. Jadi karena memang untuk tutur yang sebelumnya tidak menjelaskan lebih detail terkait kendala-kendala yang kata-katanya yang mungkin terbaca sistem lebih banyak mengutip kepada yang contoh-contoh artikel yang lain. Mungkin karena jujur kami ini kan mengajar, fokusnya di mengajar, jadi belum tahu lebih jauh sebagus mana untuk pembuatan artikel. Jadi yang saya ingin tanyakan ini Pak, apakah judul karya ilmiah yang sebelumnya saya sudah buat, saya bisa pakai kembali, tinggal saya meminta panduan dari Bapak untuk perubahan-perubahan tersebut sehingga bisa terupload nanti untuk tugas yang keempat. Mungkin itu saja dulu dari saya, Pak. Ya, baik Bu Raida, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya rasa cukup mewakili beberapa mahasiswa yang lain. Jadi untuk
Ibu Bapak yang sebelumnya pernah mengikuti Karil dan terkendala di sistem, itu untuk kelas ini saya persilahkan Ibu Bapak menggunakan Karil yang digunakan di semester sebelumnya. Judul yang sama itu nggak apa-apa. Jadi nanti tinggal kita coba cek ulang bagian mana yang memang perlu diperbaiki. Nah, tapi bukan berarti Ibu Bapak bisa langsung loncat ke tugas 3. Ibu Bapak diminta juga untuk melaksanakan tugas 1-2, yang mana saya rasa itu sudah Ibu Bapak kerjakan juga di semester sebelumnya, ketika Ibu Bapak membuat judul. Nah, jadi nanti tinggal ikuti saja alurnya, maksudnya dikerjakan tugas 1, tugas 2, nah tapi selama pengerjaan tugas 1, Ibu Bapak silahkan jika memang mau langsung membahas atau memperbaiki tugas 3-nya. Jadi selama proses aktivitas belajarnya, misalnya pekan ini, Ibu Bapak diminta untuk mengerjakan tugas 1, silahkan kumpulkan tugas 1, dan jika Ibu Bapak ingin langsung mencoba perbaikan tugas 3-nya dari Karil atau judul yang sebelumnya, silahkan bisa dibahas, disampaikan di grup, atau bisa japri ke saya. Biar nanti saya coba cek bagian mana yang sekiranya perlu diperbaiki, dan mudah-mudahan itu bisa lanjut ke tugas ketiga di sesi yang sesuai sesinya nanti, seperti itu. Apa jelas, Ibu? Jelas Pak, tapi maaf Pak, mungkin satu lagi. Ya, terkait, karena saya juga ini ada dengan PKP yang tadi Bapak jelaskan bahwa judulnya itu bisa sama, cuman karena pemahaman saya sebelumnya ini judulnya itu bisa beda, tapi bagusnya kalau yang tadi saya sudah dengar penjelasan dari Pak, ini bagusnya judulnya itu bisa juga dari judul PKP, cuma saya dari awal-awalnya pemahamannya tuh bisa saja lain dari PKP. Padahal kalau memang tapi PKP yang saya angkat itu judulnya beda dengan karya ilmiah. Apakah takutnya jangan sampai nanti sistemnya terbaca bahwa saya judul PKP-nya lain, masalah juga yang lain. Lalu artikel juga dengan judulnya yang lain, dengan masalahnya yang lain juga. Apakah judul beda itu dia terbaca kendala juga di sistem Pak, ataukah boleh juga beda-beda judul seperti itu? Karena saya mengulangnya di dua-dua, takutnya sistemnya terbaca bahwa judul PKP-nya beda, judul artikelnya beda. Jadi maksudnya saya minta pendapat dari Bapak, apakah kalau karena saya sudah sejauh ini, jadi apakah judulnya itu beda-beda? Tapi kalau antara judul artikel dengan judul PKP, memang saya angkat itu berdasarkan kendala saya yang di sekolah dasar ini Pak, khususnya di daerah saya yang pedalaman. Apakah bisa beda begitu? Ya, terima kasih Pak, mungkin itu dari saya. Ya, sama-sama Ibu. Nah, sejauh ini selama saya mengampu Karil, diharapkan memang judulnya itu tidak sama persis dengan PKP, Bu. Kalaupun misal tema yang diangkatnya itu sama, misalnya dari topiknya sama, kemudian katakanlah variabel-variabelnya itu sama, itu tidak jadi masalah. Yang penting dari judulnya itu tidak sama persis. Katakanlah kita ada pengubahan, entah itu posisinya atau struktur kalimat dari judulnya, itu boleh-boleh saja. Dan kalaupun memang Ibu mau menggunakan topik yang berbeda antara Karil dan PKP, itu nggak masalah juga, Bu. Jadi ketika katakanlah Ibu PKP-nya sudah selesai membahas topik A, dan sekarang di karya ilmiah membahas topik B, itu nggak jadi masalah. Yang terbaca oleh sistem itu adalah tingkat plagiasinya, tingkat kesamaan artikel atau bagian artikel yang Ibu tulis dengan artikel yang sudah ada di database. Misalnya pada bagian pendahuluan itu ada satu paragraf yang sama persis. Itu yang jadi masalahnya itu adalah ketika satu paragrafnya itu misalnya dia bertanda ada warnanya, katakanlah warna merah atau warna biru, warna lain lah. Nah itu oleh sistem dibaca bahwa yang Ibu tulis itu sama persis dengan yang ada di database. Nah itu yang perlu kita nantinya perbaiki. Jadi kalaupun memang nantinya ada perbedaan tema, perbedaan judul, perbedaan topik dari PKP dan karya ilmiahnya, itu sepemahaman saya terakhir itu tidak masalah, Bu. Yang penting nanti bagian isinya itu tidak sama persis atau kita
kurangi seminimal mungkin kesamaan dengan bagian yang ada di artikel di database seperti itu. Jadi kurang lebih aman lah, Bu. Ya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu. Izin sebentar Ibu Bapak. Ya, silakan dari Ibu Bapak yang lain barangkali ada pertanyaan di luar itu. Sebelum kita coba lanjut ke ketentuan artikel dan istilahnya materi yang ada di di aktivitas belajar kedua. Halo Pak, dengan Ibu Maria. Ya, silakan Ibu. Mau tanyakan saja untuk aktivitas 3 ini kan tugas 1 itu batas pengumpulannya tanggal 4 Mei ya Pak? Oh iya, betul Bu. Oke, itu aja Pak. Makasih. Ya, sama-sama Ibu. Nanti kita coba untuk Ibu Bapak yang baru, saya ada format untuk tugas 1. Jadi nanti silahkan bisa digunakan ataupun Ibu Bapak punya format tersendiri yang nggak masalah. Yang penting dicoba diusahakan maksimal itu tanggal 4 sudah di-upload di e-learning-nya. Karena nanti yang membacanya itu sistem di e-learning. Dan ya, saya lupa mengingatkan, jadi agar Ibu Bapak bisa lanjut ke tugas 3, membuat artikel ilmiah, itu tugas 1 dan 2-nya harus dikerjakan, harus terisi. Karena kalau itu kosong, nantinya Ibu Bapak tidak bisa lanjut ke tugas 3, dan kalaupun memang terpaksa kosong seperti itu, khawatirnya nanti mengulang di semester yang akan datang. Makanya setiap tugas itu harap dikerjakan, ya katakanlah dimaksimalkan untuk setiap tugas-tugasnya itu. Karena tugasnya kita hanya ada 4 dari kurang lebih 2 bulan perkuliahan, seperti itu. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan lainnya. Oke, kalau tidak ada, kita coba lanjut. Ini materi yang ada di... Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah dalam tugas Karil ini ada penentuan halaman? Iya. Kalau betul. ada, maksimalnya berapa, Pak? Ya. Pak, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selama kurang lebih 3 atau 4 semester terakhir, kami membatasi untuk jumlah halaman karya ilmiah itu minimalnya 10 halaman di luar daftar pustaka, artinya bisa 11 halaman dengan daftar pustaka, dan maksimalnya kita coba patok 20 halaman, Bu, di luar daftar pustaka. Jadi, kalaupun memang banyak yang dibahas dan banyak data-data yang disampaikan, itu kita coba batasi sampai 20 halaman. Dan jika memang datanya sedikit, katakanlah informasi yang disampaikan itu cukup ringkas, kita coba batasi minimalnya 10 halaman. Jadi, itulah kurang lebih kalau misalnya kita mengambil dari PKP, karena laporan PKP itu, ya maaf ada gangguan. Ya, kalau misalnya kita mengambil dari laporan PKP, itu perlu kita rangkum bagian-bagian tertentu, misalnya di bagian pendahuluannya, atau bagian metodenya, bagian hasil yang kita dapat, itu perlu kita rangkum, sehingga nanti kita bisa menyajikan ke bentuk artikel ilmiahnya, yang hanya dibatas maksimal 20 halaman itu.
Ya, barangkali ada pertanyaan lain, dipersilakan. Oke, jika tidak ada, kita masuk ke ini ya, sedikit informasi mengenai proses penulisan. Nah, di sini kita membuka topik merencanakan karangan, menuliskan rencana karangan. Ini materi yang dibuat oleh Pak Muhammad Yunus dari UT langsung. Nah, ini ya, menulis itu kita anggap sebagai aktivitas siklikal, artinya seperti ada siklus-siklusnya tersendiri. Misalnya pada pra penulisan, kita mencoba merencanakan karangan apa yang akan kita tulis, apa yang akan kita bahas, informasi apa yang akan kita sampaikan. Nah, lalu setelah pra penulisan itu selesai, kita mulai menulis karangannya. Jadi karangannya kita tulis, apa yang ada di pikiran kita sampaikan, kita ketik, kita tulis seperti itu. Setelah itu selesai, baru kita masuk ke tahap penyunting atau tahap final dari karangan tersebut. Ketika kita sudah final, kita kembali lagi ke masa pra-penulisan, merencanakan kembali, menulis, lalu kita menyunting. Intinya kegiatan menulis itu siklusnya seperti itu selalu. Baik itu kita menulis katakanlah bahan ajar untuk kita sampaikan di kelas, ataupun salah satunya menulis karya ilmiah ini. Nah, lalu pada tahap pra penulisan, kita mencoba merencanakan karangan apa yang akan kita tulis ya. Kita mulai berpikir, kemudian kita mencari referensi, baik itu hayalan atau misalnya kita melamun. Itu salah satu cara bagaimana kita mencari atau menggali ide mengenai apa yang akan kita sampaikan, karangan apa yang akan kita tulis. Apa yang akan kita tulis, misalnya kita menentukan dan merumuskan masalah. Misalnya masalahnya itu anak-anak di kelas kurang termotivasi dalam pelajaran. Atau misalnya anak-anak kelas cenderung abai terhadap penjelasan yang disampaikan guru. Nah, kemudian dari masalah yang ada, kita tentukan tujuan penulisannya apa. Misalnya dari masalah tersebut, kita bertujuan untuk membuat anak-anak lebih fokus pada apa yang disampaikan guru. Atau misalnya anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran. Atau misalnya anak-anak bisa belajar dalam kelompok seperti itu bisa beragam. Nanti kita sampaikan secara penjelasan atau bisa kita buktikan, bisa kita deskripsikan atau kita ceritakan. Lalu kita juga tentukan kedalaman dan keluasan tulisannya. Apakah kita ingin membahas satu masalah, kita coba kita bahas secara luas, secara garis besar, atau kita membahas satu masalah tapi kita bahas secara mendalam, misalnya beberapa referensi yang mendukung dari gagasan atau ide yang kita ambil. Dan lalu setelah itu kita rumuskan topik dan judul dari karangan yang akan kita tulis. Nah, ini cenderung bagian akhir sebelum kita mulai menulis ya. Kita tentukan dulu judulnya, atau kita pilih topiknya dulu, kita tentukan judul, baru kita masuk ke isi yang akan kita tulis. Nah, di sini apa saja yang kita perlukan atau referensi apa yang kita perlu untuk membuat tulisan. Ada cukup banyak, misalnya kita sesuaikan dengan variabel atau tema-tema yang akan kita pilih. Katakanlah seperti tadi, saya ingin mengambil permasalahan mengenai katakanlah motivasi belajar siswa yang kurang di kelas. Jadi saya coba ambil referensi yang kira-kira apa saja yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Misalnya apakah itu siswa diberi permainan selama pembelajaran atau misalnya dia diberi apresiasi, katakanlah ada lomba kecil-kecilan seperti itu. Kemudian dari mana informasi itu didapat, bisa dalam bentuk artikel, bisa juga dalam bentuk buku, bukunya itu beragam ya, bisa buku teks, bisa buku karangan dosen atau misalnya peneliti, bisa juga dari BMP atau buku mata kuliah, dan atau misalnya dari bahan-bahan cetak atau elektronik. Dan itu seperti blog atau misalnya tulisan orang-orang penulis yang ada di web itu salah satu referensi, katakanlah misal Wikipedia. Dan untuk sampai saat ini itu agak kurang direkomendasikan karena tingkat keabsahannya yang masih dipertanyakan. Jadi yang lebih valid atau yang lebih sah itu dari buku dan artikel ilmiah. Dan lalu yang menjadi permasalahannya pun apakah informasi tersebut itu harus dibaca secara utuh atau hanya bagian yang kita perlukan saja. Misalnya satu artikel membahas
mengenai pemanfaatan alat peraga untuk pembelajaran IPA. Nah, apakah kita perlu baca semua, atau misalnya kita cuma baca di bagian metodenya, atau kita baca di bagian hasil yang didapat, seperti itu. Itu nanti tinggal kita memilah bagian mana yang sekiranya perlu kita ambil, atau kita perlu baca secara utuh, sehingga kita bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita baca. Nah, kita masuk ke bagian kerangka karangannya. Di sini saya rasa masuk ke contoh kerangka karya ilmiah. Misalnya di bagian setiap bagian dan subbagian itu kita tulis dan susun secara rinci. Misalnya bagian pendahuluan, itu pendahuluannya apakah kita buat dalam satu bagian utuh atau nanti ada sub-sub bagiannya. Kemudian pada bagian isinya, apakah kita perlu mencantumkan kerangka pikir, perlu juga mencantumkan subjudul, atau misalnya permasalahan dan solusinya, lalu apakah nanti kita perlu menyampaikan referensi-referensi secara terpisah atau kita gabung, dan itu menjadi keputusan yang bisa kita ambil ketika membuat kerangka karangannya atau kerangka karya ilmiah. Ini contohnya, misalnya pada bagian pendahuluan ada bagian kedua yaitu tingkat ekonomi dan fertilitas di Indonesia. Ini kita buat sub-sub bagiannya atau subtemanya, lalu kita buat subnya lagi seperti itu. Dan nanti untuk karya kita bisa sesuaikan. Itu contoh penulisan secara umum ya, bukan di bagian karya ilmiahnya. Nah, setelah kita membuat kerangkanya, nah apa yang kita kerjakan selanjutnya kita langsung mulai menulis. Dari kerangka yang sudah kita buat, yang sudah kita susun, kita mulai tulis. Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada dari referensi, kita masukkan ke dalam tulisannya. Yang penting kita mencoba dulu menulis, ya terus kita tulis, jangan sampai kita punya pemikiran kalau tulisan pertama itu harus sempurna, harus layak baca. Karena yang namanya menulis itu suatu proses ya. Jadi ketika kita menulis, setelah selesai kita coba baca ulang, pasti kita menemukan bagian-bagian yang sekiranya perlu kita perbaiki. Atau kita coba minta pendapat dari orang atau pembaca, bagian mana yang sekiranya sudah baik, bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Nah, kemudian kita buat penyuntingan atau finalisasi, atau istilahnya editing ya untuk penyuntingan itu. Setelah selesai, kita baca ulang, tandai hal-hal yang perlu diperbaiki, dan itu bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tulisan kita. Dan untuk penyempurnaan ini, ya kita nggak bisa mematok ya, apakah perlu perbaikan sekali, bisa 2 kali, atau mungkin berkali-kali. Karena ya kadang kita dapat ketika selesai menulis, kita baca ulang, kita dapat permasalahan atau katakanlah yang perlu diperbaiki di bagian awal. Nah, setelah itu kita perbaiki, kita baca ulang, ternyata di bagian lainnya, bagian tengah atau bagian akhir yang perlu kita perbaiki. Intinya pasti kita pasti bisa menemukan atau menemui sejumlah perbaikan, baik itu secara langsung dalam pertama kali kita membaca, ataupun ketika kita membaca berulang-ulang seperti itu. Karena pasti aja ada yang perlu kita perbaiki, baik itu perbaikan secara besar-besaran atau hanya perbaikan kecil. Nah, ini sedikit motivasi mengenai kegiatan menulis. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari Ibu Bapak, tidak perlu sesuai dengan ini, yang penting ya sesuai dengan karya ilmiahnya. Ya, jika tidak ada, ini saya mengutip ini saya kutip dari pedoman karya ilmiah, yang mana nanti karya ilmiah yang kita buat itu adalah bentuk artikel yang dimuat dalam jurnal atau proceeding. Nah, kurang lebih kerangkanya seperti ini, ada judul, ada identitas, ada abstrak, dan ini kita nggak mematok dalam bahasa Inggris ya, yang penting abstrak dalam bahasa Indonesia. Lalu ada bagian pendahuluan. Pendahuluannya ini kita buat dalam satu bagian ya. Satu bagian ini bisa terdiri atas beberapa paragraf. Misalnya paragraf pertama kita bahas latar belakang. Paragraf kedua kita bahas mengenai rumusan masalahnya. Paragraf ketiganya kita bahas mengenai alternatif atau solusi-solusi yang kita tawarkan. Paragraf terakhir kita pilih solusi mana yang kita pakai dan kenapa solusi itu yang kita gunakan. Lalu masuk ke metode dan kerangka pemikiran. Ini kita ambil metode penelitian, kerangka pemikiran nggak perlu kita masukkan. Jadi nanti metodenya itu bisa berupa langkah kerja yang kita pakai, bisa juga
nanti ada bagian alat dan bahan, kemudian tempat pelaksanaan penelitian dan lainnya. Lalu setelah itu masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Ini hasil yang Ibu Bapak dapatkan setelah penelitian itu disampaikan. Kemudian Ibu Bapak bahas. Nanti misalnya dengan solusi yang Ibu Bapak terapkan, apakah permasalahannya bisa diatasi atau memang ada bagian yang teratasi dan ada bagian lain yang sekiranya perlu penanganan lebih lanjut. Nah, setelah itu masuk ke bagian simpulan dan saran. Dari simpulannya ini kita simpulkan apakah solusi yang kita tawarkan itu efektif atau misalnya ada bagian yang perlu diperbaiki atau misal itu tidak bekerja sama sekali. Kemudian sarannya seperti apa? Baik itu saran ke pihak penyelenggara atau misalnya tempat pelaksanaan atau misalnya metode itu bisa beragam. Lalu nanti di bagian akhir ada referensi atau daftar pustakanya. Referensi-referensi yang Ibu Bapak gunakan dalam membuat artikel ilmiahnya. Nah, secara lebih jauh judulnya ini ada ya, nanti ketentuan ini sudah saya upload di deskripsi grup, ada di link Google Drive, nanti Bapak bisa cek ulang. Nah, kita coba lanjut ke rinciannya. Aja. Misalnya judulnya ini spesifik. Katakanlah tadi ya, daripada kita hanya membahas mengenai meningkatkan motivasi belajar, nah kita bisa lebih spesifik lagi, misalnya meningkatkan motivasi belajar dalam pelajaran apa, dalam materi apa. Misalnya kalau kita bahas IPA, katakanlah materi kemagnetan, atau misal materi tentang siklus hujan dan lain-lain. Kemudian, nah ini judul itu minimalnya 3, maksimalnya 20 kata. Jadi nanti ketika ada kata yang berlebih, kita coba kurangin. Kalau misalnya katanya hanya 3, kita tambahkan variabel-variabel lain yang mendukung. Dan kalaupun ada anak judul, ini tidak mengulang kata yang ada dalam judul. Misalnya pengulangan dari anak judul, katakanlah seperti ini, meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan antusias siswa. Nah itu kan ada pengulangan, itu kita hindari. Ini untuk misalnya huruf pertama pada setiap kata itu kita buat kapital, kecuali pada bagian subjudulnya. Nanti untuk contoh judulnya ini, nah seperti ini ya kurang lebih. Pengembangan museum virtual reality berbasis inquiry dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini sudah cukup umum. Nah nanti Ibu Bapak bisa tambahkan misalnya di mana penelitian itu dilaksanakan, katakanlah di sekolah tempat Ibu Bapak mengajar. Nah seperti itu. Dan ini ada identitas penulis, ya ini penulis pertama Ibu Bapak ya sebagai mahasiswanya, kemudian pembimbing 1, pembimbing 2, dan ini menyesuaikan dengan apa ya materi yang diambil. Misalnya tadi dari PKP atau dari PTK, maka pembimbing PKP-nya dimasukkan sebagai penulis kedua, dan nanti penulis ketiganya karya, seperti itu. Lalu ada bagian abstrak. Abstrak ini bisa dibilang rangkuman garis besar dari penelitian yang Ibu Bapak tulis. Ini kita ambil yang bahasa Indonesia saja, nggak perlu bahasa Inggrisnya. Kemudian isinya itu 1 paragraf, tidak perlu ada alinea yang menjorok ke dalam, dan isinya 150-250 kata. Lalu ini berisi deskripsi singkat tentang masalah yang diambil, deskripsi subjek penulisan, metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang diangkat. Misalnya metodenya katakanlah metode pembelajaran yang biasa di SD, entah itu metode diskusi, metode inquiry atau metode yang lainnya. Mencakup prosedur pengumpulan data, deskripsi instrumen sampel, misalnya kita ambil penelitian kuantitatif atau kualitatif seperti itu. Dan juga teknik analisis yang digunakan. Misalnya ya hal-hal terkait penelitiannya kurang lebih. Lalu nanti disampaikan juga hasil dan kesimpulannya. Dan di bagian akhir ada kata kunci. Kata kunci ini variabel-variabel yang disorot, yang ditonjolkan dalam penelitian atau tulisan yang Ibu Bapak buat. Ini kita buat alfabetis dari A ke Z. Minimalnya 3, maksimalnya 6 kata. Nah, kurang lebih seperti ini ya, abstrak. Kemudian ini 1 paragraf utuh, lalu ada kata kuncinya. Kita buat dalam bahasa Indonesia aja, yang bahasa Inggris abstraknya itu nggak perlu. Nah, lalu bagian pendahuluan, bagian metode, bagian hasil, bagian simpulan nanti bisa Ibu Bapak cek sendiri. Kalaupun ada pertanyaan bisa sampaikan saja. Nah, untuk referensinya kita menggunakan APA Style. Ini American Psychological Association. Jadi nanti
cara penulisannya ada juga ya di sini. Kita bahas juga misalnya apa yang ditulis, misalnya nama belakang dulu, baru nama depan, terus setelah itu tahun terbit, lalu judul artikel atau judul buku, lalu penerbit dan seperti itu. Nah, untuk monograf ini kita tidak bahas, jadi sampai di referensi ini. Untuk karya ilmiah, untuk pengenalan karya ilmiah saya rasa cukup sampai di sini dulu. Barangkali dari Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika tidak ada, kita coba langsung ke format tugas 1. Tugas 1 itu Ibu Bapak diminta untuk mencari artikel atau buku, artikel dan buku, 5 artikel, 5 buku. Nah, misalnya saya buat seperti ini. Ini ada artikel 1, 2, 3, 4, 5. Judulnya kita bisa simpan di sini. Oh, belum muncul ya, maaf. Nah, ini salah satu format yang dibuat rekan sesama tutor. Jadi di sini nanti Ibu bisa isi nama dan NIM-nya. Lalu judul artikel, ini maksudnya judul karya yang Ibu Bapak pilih. Bisa dimulai dari sekarang ya, ditentukan saja judulnya. Lalu nanti rumusan masalahnya bisa 1, 2, 3, menyesuaikan saja. Nah, lalu nanti sebentar. Oh iya. Lalu nanti kita masuk ke tugasnya. Misalnya diminta itu ada, yang diminta itu ada 5 artikel dan 5 buku. Untuk artikel dulu misalnya, ini ada judulnya, kita pilih di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu nanti ada jurnalnya. Jurnalnya itu penerbitnya, bisa dibilang. Misalnya katakanlah ini ada jurnal dari UNES, UNES Journal of Mathematics Educational Research. Nah, misalnya ada jurnal, katakanlah jurnal pendidikan sekolah dasar. Itu ada di bagian di bagian identitas artikelnya. Jadi nanti tinggal dicek aja di bagian artikel. Kemudian nama penulis, ini biasanya lebih dari 1 ya, kalau untuk artikel ilmiah. Ada beberapa memang 1 orang penulisnya, tapi biasanya 2 sampai, bahkan ada yang sampai 10 atau misalnya 8 atau 10 penulis. Cuman rata-rata kisaran 2, 3, sampai 5 penulis. Ini tahun terbitnya. Untuk tahun terbitnya diharapkan dari tahun 2020 sampai 2025. Tapi kalau nanti Ibu menemuinya lebih lama dari 2020 ya kita coba masukin dulu aja. Nah, nanti setelah itu Ibu Bapak membuat rangkumannya. Artikel 1 misalnya membahas mengenai metode inquiry. Kita tulis metode inquiry itu seperti apa yang ada di dalam artikel itu. Misalnya artikel kedua membahas mengenai media gambar. Kita cantumkan rangkuman yang membahas media gambarnya, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk buku kurang lebih sama. Nanti judul bukunya, nama penerbitnya apa, nama penulisnya siapa, kota terbitnya di mana. Rangkumannya buat seperti itu juga. Ini bisa Ibu Bapak gunakan atau Ibu Bapak pakai format sendiri, itu nggak masalah. Yang penting semua referensinya itu sesuai. Katakanlah ada 5 artikel, ada 5 buku, seperti itu. Nah, nanti di bagian akhir tinggal kerangka penulisannya aja. Kerangka penulisannya saya harap sesuai apa yang tadi kita bahas ya, mengenai panduan karya ilmiahnya itu. Cukup dibuat simpel seperti itu, dibuat sederhana seperti tadi. Sampai sini apa ada pertanyaan dari Bu Bapak? Saya persilahkan. Halo Pak. Bukunya itu bisa buku apa saja ya? Nah, bukunya itu yang pasti misal kita mau ambil BMP mata kuliah apa, misalnya mata kuliah PKP itu boleh. Atau misalnya ada buku tentang metode pembelajaran yang ada di perpustakaan sekolah, misal itu boleh juga. Atau beberapa buku yang sekiranya mendukung judul yang Ibu buat. Katakanlah tadi ya, misal saya ambil metode diskusi untuk meningkatkan kerjasama antar siswa di kelas. Nah, nanti saya cek buku yang di dalamnya itu ada metode diskusi, seperti itu. Jadi
tidak dipatok bukunya harus buku apa atau buku dari mana, yang penting buku itu memuat yang dapat mendukung atau memperkuat judul yang Ibu Bapak buat, seperti itu. Ya, begitu Bu kurang lebih. Jadi tidak ada patokan ya. Yang penting bukunya itu berisi informasi yang dapat mendukung informasi yang Ibu sampaikan di artikelnya nanti. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Halo Pak, ini format tugas 1 ya Pak atau? Ya Bu, ini format tugas 1. Dan ini sifatnya boleh dipakai dan bukan berarti harus pakai ini. Kalau Ibu punya format sendiri, boleh bisa digunakan. Bapak nanti bisa kirim di grup ya, supaya pakai yang ini aja. Oh ya, siap Bu. Nanti saya coba cek juga. Ya, kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Iya, Bapak, itu judul artikelnya itu kita buat sendiri atau sesuai apa yang kita cari dari artikel dengan buku itu baru kita buat judulnya begitu. Ya, untuk judul artikel ini ada 2 ya Bu. Yang atas itu untuk artikel nanti karya yang Ibu buat, misalnya Ibu sudah ada PKP, judulnya apa, itu bisa mengadopsi dari judul PKP. Kalau untuk yang bawah ini artikel yang Ibu cari. Misalnya mencari tentang media gambar, dimasukin di sini. Mencari tentang metode diskusi, dimasukin di sini. Kalau yang untuk yang atas itu bisa mengadaptasi atau menyesuaikan dari judul PKP, bisa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan lain. Pak, maaf, mungkin beta mau tanya untuk referensi yang kita ambil dari buku, apakah tahunnya itu juga harus tahun terbitnya dari 2020 atau seperti apa Pak? Karena kebanyakan banyak buku yang kita punya ini kan tahun terbitnya sudah tahun 2020. Itu Pak, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Nah, untuk buku itu lebih fleksibel. Kalau misalnya Ibu Bapak bisa menemukan buku yang tahun terbitnya terbaru dari 2020 sampai sekarang itu lebih bagus. Tapi kalau misal yang ada di perpustakaan atau yang ada yang Ibu Bapak punya itu lebih lama dari itu nggak masalah. Yang penting diusahakan lebih dari 2005 lah kita anggap. Jangan sampai tahun 90-an kita pakai seperti itu. Karena pasti ada edisi atau cetakan terbarunya. Oh iya, makasih Pak. Sama-sama Bu. Ya, barangkali ada pertanyaan lainnya sebelum kita masih ada waktu sampai jam 12.30 sesuai jadwal. Tapi kalau misal dirasa cukup, ya kita bisa sudahi di sekarang atau misal beberapa menit kemudian. Biar nanti selanjutnya diskusinya kita lanjut di grup WhatsApp, nggak masalah. Yang penting apa yang tadi kita bahas bersama-sama itu nggak ada yang perlu Ibu Bapak tanyakan lagi. Tapi kalau ada pertanyaan silakan ditanya aja, nggak perlu ragu ya Ibu Bapak semua. Ya, saya coba hitung sampai 5. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita coba cukupkan dulu untuk tuab pertama, dan kita bertemu lagi di tuab kedua yang akan datang. Dan setelah itu, untuk diskusinya silakan bisa ramaikan di grup WhatsApp atau bisa japri ke saya ya. Oke, barangkali ada pertanyaan lainnya, saya coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5.
Ya, mungkin dirasa cukup ya Ibu Bapak untuk web pertama ini. Ya, intinya kalau ada hal-hal yang dirasa perlu Bapak Ibu tanyakan kembali, silakan nanti bisa dicek di grup WhatsApp-nya, bisa japri ke saya atau ditanyakan di grup. Untuk materinya nanti saya coba cek, saya coba upload di grup juga. Jadi Ibu Bapak bisa cek secara mandiri dan juga bisa menyesuaikannya untuk tugas satunya ini. Baik, saya rasa untuk tugas pertama kali ini kita cukupkan dulu. Jadi untuk kedepannya silahkan kita lanjut komunikasi di grup WhatsApp. Untuk itu saya sampaikan terima kasih banyak bagi Ibu Bapak karena nanti bisa kita coba diskusikan lagi pelaksanaannya atau tetap di hari Rabu di jam yang sama, mungkin kita akan ya, mohon maaf beberapa kesalahan dan kita coba sukseskan tugas kita dalam melaksanakan karya ilmiah ini. Harapannya semua yang ada di kelas kita ini lulus karya ilmiah ya di tahun ini, di semester ini, mudah-mudahan. Nah, amin. Ya, intinya untuk kedepannya jangan ragu kalau misalnya ada pertanyaan, baik itu menyangkut karya ilmiah atau menyangkut penulisan tugasnya. Jadi untuk kali ini ya saya cukupkan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak yang mengutamakan hadir. Kita berjumpa kembali di tutorial webinar kedua. Untuk jadwalnya nanti kita sepakati bersama. Untuk itu tetap semangat Ibu Bapak semua. Perjalanan kita baru dimulai. Ini menjadi salah satu pintu gerbang kelulusan Ibu Bapak dalam melaksanakan perkuliahan di PGSD UT. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penjelasannya hari ini. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak. Pak, sebentar Pak, mau tanya, apakah tidak isi daftar hadirnya Pak? Oh iya, nanti saya buatkan ya Bu. Biar nanti saya isi secara manual aja Bu. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih.